Selamat pagi, siang, atau malam, Ibu Novriana Sumarti. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3, yaitu saya, Tyrone Nicolasri. Saya Gunawan Setiawan. Saya dari Lebih Kali. Saya Muhammad Faranis Hadi. Dan saya Jeremy Fantenchen. Kami akan melakukan sebuah presentasi mengenai analisis pasar asuransi mobil dalam rangka memenuhi tugas besar mata kuliah mikroekonomi AK 2163. Pada presentasi kami kali ini, kami akan membahas tentang analisis permintaan dari perusahaan asuransi mobil, kemudian analisis produksi dari perusahaan industri mobil, kemudian ada analisis pasar, yaitu perubahan pada pasar, dan ada analisis risiko, dan yang terakhir kesimpulan. Pada analisis kami kali ini, kami menggunakan PT Toyota Indonesia sebagai basis dari analisis kami. Mengapa? Karena Toyota Indonesia selalu memperoleh poin tertinggi dalam Indonesia Customer Service Index, yang menggambarkan bahwa Toyota Indonesia adalah perusahaan mobil yang paling diminati oleh masyarakat Indonesia. Dan pada grafik yang terdapat pada slide, terlihat bahwa total penjualan Toyota Indonesia selalu memimpin di antara 4 pesaing terbesarnya. Selanjutnya, pada bagian analisis permintaan, mula-mula kami ingin membangkitkan dari persamaan permintaan dan juga grafiknya. Asumsi-asumsi yang kami gunakan adalah orang Indonesia membeli mobil kurang lebih 5 tahun sekali. Kemudian kami menggunakan rata-rata pendapatan dari persentil 75 dari pendapatan rata Indonesia, dan juga 30% dari pendapatan dialokasikan untuk membeli mobil. Dengan menggunakan persamaan Lagrange, akhirnya kami mendapatkan persamaan permintaan dalam bentuk Q1 atau kuantitas, dan juga P1 dalam atau harga. Dari yang data-data yang kami gunakan, diperoleh juga rata-rata pendapatan dari persentil 75 pendapatan rata Indonesia adalah 340 juta per tahun, dan juga harga rata-rata mobil kurang lebih 280.571.833 rupiah. Dan akhirnya kami mendapatkan kurang lebih seperti ini bentuk grafiknya, di mana kami menentukan ketika X atau kuantitas adalah 1, kurang lebih sekitar 56 juta harga yang diinginkan dari konsumen. Lanjut ke kerugian konsumen. Jadi di kerugian konsumen kita ambil jumlah kecelakaan karena kami mengambil analisis asuransi mobil. Jumlah kecelakaan yang ada ini kita ingin dapatkan data peluang. Jadi peluang kecelakaan mobil dibagi dengan kecelakaan seluruhnya di Indonesia per tahunnya. Didapatkan nilai peluang 0,15 peluang, yaitu peluang terjadinya hal buruk terhadap konsumen. Dengan nilai peluang tersebut kita dapatkan nilai D, yaitu peluang dikalikan dengan kuantitas dan dikalikan dengan price-nya, yaitu sekitar 8 juta. Dengan nilai D ini kita dapatkan harga premi dengan konsep premi adil aktuaria. Jadi premi adil aktuaria ini hanya berdasarkan dengan nilai D dan nilai peluangnya saja, yaitu didapatkan nilai RP sekitar 1 juta. Dengan nilai premi ini kami cari nilai keuntungannya. Keuntungannya itu total revenue dikurang total cost, yaitu jumlah premi asuransi kita asumsikan 100 konsumen dikalikan dengan harga preminya dikurang dengan total ajuan klaim kali nilai kerugiannya. Dengan keuntungan tersebut kita simulasikan sampai 10 kali. Jadi di simulasi, misalnya ambil simulasi pertama ini, kita ambil ubah acak untuk mendapatkan total ajuan klaim per bulannya. Total ajuan klaim ini kita dapatkan dari fungsi binomial, jadi kita membandingkan ubah acak dengan peluang 0,15. Jadi dari 100 konsumen ada berapa yang ngeklaim. Dengan angka tersebut kita dapatkan di simulasi pertama ternyata untung. Nah, sampai 10 simulasi kalau dirata-ratakan didapatkan untung sebesar 14 juta. Namun untung rugi ini tuh sangat-sangat bergantung dengan ubah acak ini. Jadi sebenarnya 50-50 untung rugi itu. Tapi karena ini berdasarkan sebenarnya kayak hoki-hoki aja untuk untung ruginya. Karena sebenarnya ekspektasi untungnya tuh 0. Oke, selanjutnya. Selanjutnya, untuk analisa dari sisi produsen, kami menggunakan fungsi COP12 untuk menggambarkan kuantitas penawaran dari produsen. Lalu didapatkan kapital perusahaan sebesar 1.043.405 yang didapatkan dari jumlah kapital produksi Toyota 1.043.405 juta yen yang terdapat pada laporan keuangan, dan kami konversi menjadi satuan unit yang diasumsikan sekitar dengan 1 juta yen satunya. Lalu jumlah pekerja atau L dapatkan dari data laporan keuangan tahunan, yaitu sebesar 13.916 pegawai. Dan dapatkan juga Q atau sekitar penjualan di tahun 2021 dengan asumsi bahwa semua barang yang diproduksi sama dengan semua barang yang dijual, sehingga didapatkan bahwa alfanya adalah 0,7038 dengan beta 0,2962, sehingga fungsi kuantitas penawarannya menjadi K pangkat 0,7038 dikalikan L pangkat 0,2962. Dalam menganalisis tingkat dan teknik produksi, kami membandingkan Toyota dengan 4 perusahaan pesaing terbesarnya. Dan dari analisis yang kami lakukan, kami menemukan bahwa keseluruhan dari produsen mobil di Indonesia sudah menggunakan teknologi otomatisasi yang tinggi, yaitu perusahaan-perusahaan mobil, pembuat mobil sudah menggunakan jasa robot maksud saya, dalam proses pembuatan baik part mobil ataupun mobil secara keseluruhan. Dengan penggunaan jasa robot ini,
proses dalam pembuatan part mobil seperti welding atau pengelasan sudah bisa dilakukan secara presisi dan tingkat keamanan serta efisiensi yang tinggi. Selanjutnya, untuk kerugian dari sisi produsen, kami mengabaikan faktor eksternal seperti bencana alam dan juga faktor-faktor makroekonomi seperti kebijakan pemerintah dalam penurunan produksi mobil serta faktor-faktor seperti inflasi. Sehingga kami asumsikan bahwa kerugian yang dapat dialami oleh produsen hanya diakibatkan oleh kecacatan produksi. Dan kami mendapatkan data bahwa kecacatan produksi peluangnya adalah sebesar 6,5% yang didapat dari peluang kecacatan dari salah satu produksi barang yang dihasilkan oleh Toyota, dan dengan asumsi bahwa teknologi yang digunakan untuk memproduksi barang tersebut sama dengan produksi mobil dan barang-barang lainnya yang dibuat oleh Toyota, didapatkan bahwa peluangnya sebesar 6,5%. Sehingga didapatkan dari rumus Ki bintang pendek ini bahwa jumlah output produksi yang optimal adalah sekitar 581.200 unit, dan didapatkan angka besar kerugian per bulan dari produsen adalah sekitar 0,8833 triliun, sehingga dapatkan preminya sebesar 57,4 miliar, dan dengan cara yang sama seperti simulasi profit bagi perusahaan asuransi untuk konsumen, didapatkan dari 10 simulasi, ada 5 simulasi mendapatkan keuntungan, 4 simulasi rugi, dengan 1 simulasi break even, dan rata-rata keuntungan sebesar 176 miliar. Yang selanjutnya adalah analisis pasar. Kami menganalisis harga 6 mobil terlaris Toyota pada tahun 2021. Dan dengan harga dari 6 mobil terlaris tersebut, kami mendapatkan rata-rata harga dari mobil Toyota adalah sebesar sekitar Rp280.500.000. Dan dalam 5 tahun terakhir ini, dengan mengesampingkan data pada tahun 2020, dikarenakan adanya pandemi yang menurunkan daya beli konsumsi masyarakat, kami mendapatkan bahwa mobil Avanza, Toyota Avanza adalah mobil yang paling laris dan paling diminati oleh masyarakat Indonesia. Dengan mengasumsikan satu produk terjadi satu kali transaksi, maka rata-rata dari transaksi yang dilakukan oleh Toyota selama 5 tahun terakhir ini adalah sekitar 347.000 transaksi. Selanjutnya, pada bagian 1 dan bagian 2 kita telah menganalisis beberapa aspek. Misalnya pada bagian 1 kita telah menganalisis permintaan konsumen, dan pada bagian 2 kita telah menganalisis hasil perhitungan berdasarkan analisis pasar. Nah, pada bagian ini kita akan menyatukan keduanya dengan membuat grafik permintaan, yaitu QK pasar dalam bentuk P, yaitu sebesar 3,261 kali 10 pangkat 13 per P, dan grafik Q bintang pendek yaitu sebesar 163,045 kali P pangkat 0,4204. Nah, dari kedua grafik tersebut, kita akan mencari sebuah titik equilibrium, dan didapat titik equilibrium antara fungsi grafik permintaan dan penawaran, yaitu di angka 360.000 untuk kuantitas, yaitu sumbu X, dan sekitar 90 juta di sumbu Y, yaitu untuk harga. Selanjutnya, dari bagian konsumsi terganggu, kami mencari juga apakah ada terdapat pergeseran kurva akibat adanya penurunan demand. Penurunan demand ini diakibatkan adanya penurunan PDB pada 2020 sebesar 2,07%. Dengan asumsi persentase penurunan PDB sama dengan penurunan pendapatan konsumen, maka didapat persamaan demand yang terganggu adalah QK pasar dengan persamaannya seperti pada slide. Kemudian dapat dilihat bahwa terjadi pergeseran kurva dari antara kurva biru dan kurva merah, dan juga didapatkan titik equilibrium yang baru seperti pada kurva yang dapat dilihat pada bagian kiri atas. Lalu selanjutnya, untuk saat kegiatan produksi terganggu, kami mengasumsikan bahwa terjadi penurunan upah pegawai dan juga banyak pegawai sebanding dengan penurunan PDB yang sebelumnya telah disebutkan. Sehingga gaji baru adalah sebesar 327.086.200 dibandingkan dengan 334 juta, dan jumlah pekerja menjadi 13.627. Sehingga dapatkan bahwa Ki bintang pendek atau Ki optimal yang baru mengikuti persamaan 1,068 kalian P pangkat 0,6722. Dapat dilihat melalui grafik kurva penawaran bahwa terjadi pergeseran yang cukup signifikan dibandingkan dengan pergeseran yang terjadi pada kurva permintaan ketika ada kegiatan konsumsi yang terganggu. Sehingga didapatkan lagi bahwa terjadi pergeseran titik equilibrium yang terdapat pada grafik seperti di samping ini. Selanjutnya, kita perlu menggabungkan antara saat konsumsi dan produksi terganggu dengan pergeseran kurva penawaran yang lebih drastis dibandingkan dengan pergeseran kurva permintaan. Hal ini dapat terlihat jelas dari penurunan dan grafik yang tertera pada kedua slide sebelumnya, yaitu disebabkan oleh daya beli konsumen yang masih relatif tinggi, namun pihak produsen tidak mampu memenuhi kebutuhan permintaan pasar. Sehingga dari kedua gabungan grafik tersebut didapat sebuah equilibrium yang baru. Berdasarkan analisis mengenai perubahan-perubahan kondisi pada konsumsi dan produksi, kami mendapatkan sebuah kesimpulan bahwa untuk sudut pandang konsumen, dengan harga premi yang kami dapatkan diasumsikan sekitar Rp1.200.000, harga tersebut masih terjangkau jika dibandingkan dengan tingkat penghasilan konsumen yang dirasa mampu membeli mobil, yaitu sekitar Rp30.800.000 per bulan. Dan dikarenakan kondisi transisi pandemi ini, kami mengasumsikan bahwa kegiatan
mobilitas yang terjadi di masyarakat masih belum terlalu tinggi seperti sebelumnya, sehingga probabilitas kecelakaan ataupun kerusakan pada mobil dirasa masih cenderung menurun. Sehingga maka dari itu konsumen dirasa tidak perlu berubah produk asuransinya. Sedangkan jika ditinjau dari sudut pandang produsen mobil, perubahan apabila terjadi pada harga premi, karena harga premi yang kami asumsikan cukup besar, maka perubahan kecil sekecil apapun dirasa akan mempengaruhi. Namun di luar itu, untuk kegiatan produksi, kami mengambil contoh bahwa PT Toyota Indonesia sama sekali tidak melakukan PHK selama masa pandemi ini, dan kegiatan-kegiatan produksi sudah dilakukan oleh robot. Maka tingkat kualitas dari produksi PT Toyota Indonesia kami rasa tidak berubah. Maka dari itu, produsen juga kami rasa tidak perlu merubah produk asuransinya. Lanjut ke analisis risiko. Di bagian pertama, analisis risiko mengenai kesalahan data dan peluang peristiwanya menjadi peristiwa buruknya menjadi meningkat. Nah, menurut situs data.jden.com, data yang digunakan itu memiliki ketidakakuratan sampai 25%. Nah, kita ambil worst case scenario 25%, sehingga peluang buruk terjadi itu terhadap konsumen di 0,1875 yang sebelumnya 0,15. Lalu untuk yang produsen menjadi 0,0125 yang sebelumnya 0,065. Dengan peluang baru tersebut dilakukan perhitungan ulang tentang keuntungan masing-masing konsumen dan produsen. Namun kita totalin untuk analisis risiko yang ini, kita totalin, kita jumlahin aja keduanya dan diperolehlah grafik seperti grafik simulasi seperti di sebelah. Terlihat memang selalu rugi. Ini itu disebabkan oleh peluang buruk meningkat, tetapi harga preminya tetap menggunakan harga premi adil dengan peluang yang sebelumnya masih belum ditambahkan oleh 25% ini. Jadinya ekspektasinya memang pasti rugi. Nah ini apakah dari itu perusahaan asuransi itu perlu memperhitungkan ulang harga premi, dan harga premi itu harus mempertimbangkan peluang buruk meningkat karena adanya ketidakakuratan data. Lanjut. Untuk analisis risiko bagian 2 yaitu untuk premi seragam. Premi seragam itu sebenarnya rata-rata gabungan dari konsumen dan produsen. Jadi dengan rumus sama seperti sebelumnya, premi yaitu kerugian dikalikan peluang. Kerugian R ini menandakan kerugian untuk produsen dan konsumen digabung. Jadi peluang dan kerugian pun dirata-ratain produsen dan konsumen, sehingga dengan peluang dan kerugian baru ini kita dapatkan harga premi baru, harga premi seragam. Dengan harga premi ini kita lakukan simulasi lagi sebanyak 10 kali sama seperti sebelumnya dengan cara yang sama. Didapatkan 5 kali untung dan juga 5 kali rugi. Namun di sini kita dapat dari 10 simulasi jika dirata-ratakan rugi sebesar 876 miliar 876. Nah, dengan angka itu sebenarnya karena ini premi adil, sebenarnya sama seperti simulasi-simulasi sebelumnya harusnya 50-50 untung atau rugi. Cuman di simulasi ini rugi saja. Dan bagian akhir dari penjelasan kami adalah tentang kesimpulan. Pertama, kami melihat prospek perusahaan pada 12 bulan ke depan atau 1 tahun ke depan. Dari segi konsumen, penjualan polis sebanding dengan penjualan mobil adalah sebuah asumsi yang kami gunakan. Kemudian, ekonomi juga dalam kondisi yang sedang pulih. Karena tingkat produksi diperkirakan meningkat 20% dari tahun sebelumnya, maka polis juga akan meningkat. Karena juga dilihat dari data-data tahun sebelumnya, bahkan pada saat 2020, di tengah pandemi, potensi kerugian tak kurang dari 200 miliar per tahun, maka terdapat kemungkinan pendapatan revenue sebesar 200 miliar per tahun pada 12 bulan ke depan. Dari segi asuransi untuk produsen mobil, proses otomatisasi tidak akan berubah banyak karena diperkirakan penggunaan mesin pembuatan mobil yang juga tidak akan berpengaruh karena masih menggunakan mesin-mesin pada tahun sebelumnya. Maka kemungkinan kerugian per tahun tetap sebesar 10,6 triliun. Selanjutnya pada bagian 2, kita akan beralih pada perbaikan metode analisis. Nah, pada paper kali ini kami menyadari bahwa metode yang kami gunakan masihlah sangat memiliki banyak kekurangan. Misalnya, yang pertama, pada data yang kami ambil pada bagian 4, kita seakan-akan mengalami kerugian. Padahal, nyatanya seperti yang dijelaskan tadi, data yang diperoleh adalah dengan potensi 50-50. Hal ini disebabkan karena sebuah program dalam MATLAB yaitu AirGenome yang kurang baik dapat ditingkatkan dengan memperbanyak simulasi. Lalu selanjutnya adalah terdapat faktor makroekonomi yang seharusnya diperhitungkan seperti bencana alam, kebijakan pemerintah yang bisa saja menyebabkan kejadian aslinya tidak sama dengan kejadian yang dijelaskan pada teori paper ini. Lalu yang terakhir adalah menentukan nilai kapital dan premi yang baik. Kami menyadari bahwa dalam menentukan nilai kapital, kami sedikit mengalami kesulitan. Sehingga karena aspek-aspek lain berhubungan dengan nilai kapital, kami sedikit mengalami kesulitan dalam menentukan aspek-aspek yang berhubungan dengan nilai kapital. Namun, kami sangat merasa puas karena bisa mencapai titik akhir daripada presentasi ini, yaitu kesimpulan. Sehingga kami bisa membuat premi ini setidaknya sangat baik untuk dalam keadaan mikroekonomi. Mungkin karena ini bagian akhir, sekian dari presentasi yang kami sampaikan.
Kurang lebihnya mohon maaf. Aku dari perwakilan kelompok 3 mengucapkan terima kasih karena sudah menyimak presentasi kali ini.